Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Sehat semua ya? Ya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Mari kita awali pembelajaran pagi hari ini diawali dengan berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Yasmin. Silakan Yasmin dipimpin teman-temannya untuk berdoa di dalam hati ya. Siap beri salam pada Pak Guru. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Pada pagi hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Salah satunya adalah anak-anak harus memahami tentang tangga nada. Tangga nada itu dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu tangga nada diatonis dan juga pentatonis. Dan yang kedua, anak-anak nanti harus memahami tentang proses terjadinya siklus air ataupun daur air. Dan yang ketiga adalah menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita fiksi. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan pagi hari ini. Silakan anak-anak diperhatikan ya untuk share screen yang Pak Roni bagikan sebentar lagi. Dan apabila materi yang Pak Roni sampaikan kurang dimengerti, langsung anak-anak tanyakan ketika itu ya. Sudah siap anak-anak? Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Oh ya, Pak Roni juga lupa menyampaikan bahwasanya dalam mengawali kegiatan kita harus mengawali dengan berdoa. Kenapa? Karena dengan berdoa itu merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kita harus bersyukur anak-anak dalam kehidupan sehari-hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat. Dan kalau begitu berarti daya tahan tubuhnya kalian itu masih bagus ya anak-anak ya. Kenapa Pak Roni di sini menampilkan gambar air hujan? Karena materi yang akan Pak Roni sampaikan berkaitan dengan hujan dan juga air. Kita masuk ke materi inti pelajarannya. Yang pertama kita akan memahami yang dimaksud dengan tangga nada. Dari anak-anak, apakah ada yang tahu pengertian tentang tangga nada? Tidak tahu, Pak. Tahu, Pak. Tidak tahu. Oke, kalau masih belum tahu silakan perhatikan pengertian dari tangga nada berikut ini. Tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Dalam musik, tangga nada dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Berikut adalah pengertiannya anak-anak ya. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1,5. Nada-nada pada piano dan juga organ termasuk sistem diatonis. Jadi lengkap, nadanya itu lengkap ada 7, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Diatonis, tangga nada diatonis ini masih dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis minor dan juga tangga nada diatonis mayor. Anak-anak, tangga nada diatonis minor ciri-cirinya temponya itu cepat dan juga lagunya bersifat riang gembira. Coba Pak Roni beri contoh lagu
yang termasuk ke tangga nada diatonis mayor. Kira-kira lagu apa anak-anak? Garuda Pancasila, Pak. Garuda Pancasila. Terus apa lagi? Indonesia Raya. Apa lagi? Dari Sabang. Dari Sabang sampai Merauke dan lain sebagainya. Dan terima kasih. Itu adalah beberapa contoh tangga nada yang termasuk ke diatonis mayor. Berikutnya tangga nada diatonis minor. Ini kebalikannya dari tangga nada diatonis mayor. Kalau minor di sini temponya itu tempo lambat. Jadi sifatnya itu biasanya bersifat sedih. Coba Pak Roni berikan contoh lagu-lagu yang temponya lambat dan bersifat sedih. Kira-kira lagu apa anak-anak? Tanah Airku, Pak. Tanah Airku. Apalagi? Selain itu, apalagi contoh lagunya? Padamu negeri. Padamu negeri. Mengheningkan cipta. Ya, dan juga yang lain ya. Jadi masih banyak lagu-lagu yang temponya lambat dan juga bersifat sedih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak paham ya dengan perbedaan antara tangga nada diatonis mayor dan juga diatonis minor. Mungkin ada yang ditanyakan dulu mungkin? Tidak ada. Oke, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pak Roni lanjutkan ya. Berikutnya yaitu tangga nada pentatonis, yaitu merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Berdasarkan nadanya ada yang menggunakan pelok dan selendro. Untuk pelok, anak-anak, Roni di sini akan menjelaskan tentang pengertian siklus air anak-anak. Silakan diperhatikan. Air akan selalu tersedia di bumi dan tidak akan pernah habis karena mengalami yang namanya siklus air. Air di bumi selalu berputar anak-anak dalam suatu lingkaran peredaran yang disebut siklus air atau daur air. Jadi itulah sebab ataupun alasan kenapa air di bumi itu tidak akan habis, karena air itu selalu berputar anak-anak. Berikut Pak Roni akan menjelaskan tentang proses perputaran dari siklus air. Yang pertama itu namanya adalah proses evaporasi ataupun penguapan. Jadi air yang ada di permukaan bumi, baik yang ada di laut, di sungai, di danau, itu akan mengalami yang namanya evaporasi ataupun penguapan karena mendapat panas dari sinar matahari. Nah, kemudian pada proses kedua setelah air tersebut menguap, uapnya itu akan mengalami yang namanya kondensasi ataupun pengembunan. Jadi dari uap itu kemudian akan berubah menjadi titik-titik air yang kemudian disebut dengan embun ataupun pengembunan. Kemudian akan berkumpul menjadi satu yang kemudian membentuk awan. Itu adalah proses yang kedua ya anak-anak. Kemudian baru dilanjutkan di sini pada proses yang ketiga, ketika awan tersebut sudah tidak muat lagi atau tidak kuat lagi untuk menahan beban air, maka awan tersebut itu akan mencair. Kemudian ketika awan tersebut mencair, akan terjadilah hujan ataupun presipitasi. Jadi anak-anak kalau ada yang bertanya kira-kira kalian tahu enggak hujan itu dari mana? Jadi kalian harus bisa ya menjelaskannya dengan jawaban yang ilmiah ataupun sesuai dengan ilmu. Nah, seperti itu nggih. Pak Roni lanjutkan untuk proses yang terakhir. Di sini adalah proses infiltrasi ataupun penyerapan. Seperti yang kita tahu anak-anak, hujan itu terjadinya bisa di mana saja, baik di dataran rendah ataupun dataran tinggi, baik di perairan ataupun di daratan. Nah, ketika air hujan itu jatuhnya di daratan,
maka yang terjadi adalah penyerapan ataupun disebut juga dengan infiltrasi. Jadi ketika air hujan itu diserap oleh tanah, maka yang terjadi di situ adalah proses infiltrasi. Jadi seperti itulah anak-anak. Jadi pada dasarnya proses siklus air itu ada 4. Yang pertama itu apa tadi anak-anak? Yaitu proses Evaporasi. evaporasi. Yang kedua proses apa? Pengembunan atau kondensasi. Yang ketiga hujan ataupun infiltrasi. Yang keempat terakhir barusan Infiltrasi ataupun penyerapan. Oke anak-anak, untuk materi yang sudah Pak Roni sampaikan, berikut Pak Roni sudah kalian harus bisa menyebutkan peristiwa-peristiwa pada cerita fiksi dengan baik dan benar. Caranya adalah memakai teknik 5W dan 1H, yaitu what, who, where, when, why, and how, yaitu dengan menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi anak-anak ketika ada cerita fiksi, anak-anak harus membacanya terlebih dahulu, membaca dengan seksama biar paham alur ceritanya, kemudian apa saja yang terjadi, peristiwa yang ada di situ, kemudian siapa saja tokohnya yang ada di situ, di mana terjadinya peristiwa, kapan, dan juga mengapa dan bagaimana. Ketika ada permasalahan di dalam cerita tersebut, pastinya juga disertakan solusinya, yaitu bagaimana ketika tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut menyelesaikan masalah yang terjadi. Jadi anak-anak nanti silakan membuka buku temanya di halaman 128. Di situ sudah ada bacaan ataupun cerita fiksi yang berjudul Tugas Baru Ayam Jago. Sedikit Pak Roni sampaikan, di situ adalah isi dari ceritanya adalah tentang ayam jago yang bertanya kepada Pak Roni. Pak Roni beri waktu untuk bertanya, apa sih yang belum kalian pahami tentang pembelajaran yang sudah Pak Roni sampaikan hari ini. Silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Berarti kalian paham semua Tidak ada. ya. Tidak ada. Kalau begitu Pak Roni ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, Pak Roni tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian, tentunya kalian harus tetap menjaga kesehatan ya selama masa pandemi ini. Ibadahnya yang rajin, jangan lupa sholatnya tepat waktu, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu berupa 3M. Apa tadi 3M anak-anak? Yang pertama adalah mencuci tangan, Menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker apabila kita keluar rumah. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu saja yang dapat Pak Roni sampaikan pada pembelajaran hari ini anak-anak. Jadi meskipun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, anak-anak Pak Roni harapkan tetap semangat belajarnya. Jadi apabila ada kesulitan dalam belajar, silakan anak-anak bisa langsung bertanya kepada Pak Roni ya, bisa lewat WA ataupun telepon ataupun langsung. Jadi seperti itu. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa anak-anak ya. Silakan untuk Yasmin untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini.
Siap beri salam pada Pak Guru.